Halo anak-anak kelas 6 SD Negeri Jiriharjo. Perkenalkan saya Google, biasa dipanggil Mbak Google. Salam kenal ya. Hari ini saya akan membimbing anak-anak belajar tematik kelas 6. Hari ini kita akan belajar tema 1 subtema 1 pembelajaran 1-6. Wah, banyak juga ya. Bisa selesai tidak ya? Ya sudah, daripada terlalu lama kita mulai saja pembelajarannya. Hari ini kita akan belajar tema 1. Selamatkan makhluk hidup. Perhatikan sampul buku tema 1 berikut ini. Makhluk hidup apa saja yang bisa kamu amati dari sampul buku tema 1? Ada hewan apa saja? Apakah ada makhluk hidup lain? Apa kamu masih ingat dengan orang-orang yang ada di sampul tersebut? Apa yang dilakukan Benny? Apa yang dilakukan Edo? Apa yang dilakukan Udin? Apa yang dilakukan Siti? Apa yang dilakukan Lani? Apa yang dilakukan Dayu? Mari kita buka buku tema 1 halaman 1. Sudah dibuka belum bukunya? Ayo dibuka dong buku paketnya. Memang tidak ada tulisan halaman 1, cari saja yang seperti di layar. Hari ini kita akan belajar tema 1 subtema 1 pembelajaran 1-6. Pada subtema 1 ini kita akan belajar tentang tumbuhan sahabatku. Perhatikan berbagai tumbuhan di sekitarmu. Apa manfaat tumbuhan bagi kehidupan? Yuk kita cari tahu. Amati gambar yang ada di buku paket halaman 1. Makhluk hidup apa saja yang kamu lihat? Apa yang mereka lakukan? Ya benar, ada hewan, tumbuhan, dan manusia. Ada kerbau sedang makan rumput. Ada ibu sedang memanen wortel. Ada ayah yang menyemprot padi. Ada 2 anak kecil berlarian. Ada ayam-ayam sedang mencari makan. Ada kelinci sedang makan wortel, dan ada burung yang berterbangan. Ayo kita lanjut saja. Buka halaman 2. Ayo membaca. Setelah mengetahui manfaat tumbuhan bagi kehidupan, Edo ingin belajar lebih jauh mengenai perkembangbiakan tumbuhan. Cermati kisah Edo berikut ini. Liburan sekolah telah tiba. Edo mengunjungi pamannya di desa. Dia seorang petani jagung. Edo datang ke rumah pamannya tidak untuk berlibur saja. Edo juga ingin belajar. Ibu guru memberikan tugas selama liburan. Ibu guru ingin anak-anak memberikan laporan tentang satu hal yang menarik dan bermanfaat yang dilihat selama liburan. Edo ingin mengetahui tentang tanaman jagung, terutama tentang perkembangbiakannya. Berikut adalah laporan pengamatan Edo. Baca sendiri ya bacaan. Bagaimana jagung berkembang biak? Videonya di pause dulu. Nanti kalau sudah selesai bacanya bisa di play lagi. Tulislah ide pokok dan informasi penting dari teks berjudul Bagaimana Jagung Berkembang Biak dengan mengisi diagram berikut. Ngisinya di lembar kerja siswa kelas 6 tema 1 subtema 1 halaman 2 ya. Tidak perlu di buku tulis. Nanti lama gambar jagungnya. Ayo kita perhatikan lagi paragraf 1. Itu paragraf deduktif atau induktif. Baca lagi dengan cermat. Paragraf 1 itu paragraf deduktif, jadi ide pokoknya ada di kalimat pertama. Diringkas sendiri ya, jangan ditulis persis. Nanti namanya kalimat pokok bukan ide pokok. Lanjut perhatikan paragraf 2. Itu paragraf deduktif atau induktif. Baca lagi dengan cermat. Paragraf 2 itu paragraf deduktif juga. Jadi ide pokoknya ada di kalimat pertama. Seorang petani jagung memulai tidak perlu ditulis. Tanamannya diganti tanaman jagung dimulai. Lah kok tak kasih tahu, malah keceplosan. Lanjut perhatikan paragraf 3. Itu paragraf deduktif atau induktif. Baca lagi dengan cermat. Paragraf 3 itu paragraf deduktif dan induktif alias paragraf campuran. Jadi ide pokoknya ada di kalimat pertama dan terakhir. Pembuahan jagung terjadi saat titik-titik.
yang terbawa angin jatuh di titik-titik. Titik-titiknya diisi sendiri ya. Kalau bingung baca lagi paragraf 3. Lanjut perhatikan paragraf 4. Itu paragraf deduktif atau induktif. Baca lagi dengan cermat. Paragraf 4 itu paragraf deduktif. Jadi ide pokoknya ada di kalimat pertama. Coba ringkas sendiri. Lanjut perhatikan paragraf 5. Itu paragraf deduktif atau induktif. Baca lagi dengan cermat. Paragraf 5 itu juga paragraf deduktif. Jadi ide pokoknya ada di kalimat pertama. Ditulisnya dari kata, petani harus menanam titik-titik. Lanjutkan sampai akhir kalimat pertama. Salah satu contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan bunga adalah tumbuhan jagung. Tepung sari pada bunga jagung akan terbang terbawa angin ketika angin bertiup. Tepung sari yang terbawa angin, sebagian akan jatuh di kepala putik yang terletak di bagian bawah bunga pada pohon jagung yang lain. Ketika itulah terjadi pembuahan. Perkembangbiakan ini dinamakan perkembangbiakan generatif. Tahukah kamu bagaimana proses perkembangbiakan generatif? Amatilah gambar bagian-bagian bunga berikut ini. 1. Perkembangbiakan generatif secara kawin terjadi melalui proses penyerbukan dan pembuahan. 2. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan diawali dengan penyerbukan, yaitu melekatnya atau jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. 3. Setelah terjadi penyerbukan, pada serbuk sari tumbuh bulu serbuk sari yang menuju ke ruang bakal biji. Kemudian serbuk sari akan masuk ke ruang bakal biji melalui bulu serbuk sari. 4. Di dalam ruang bakal biji terjadi pembuahan, yaitu peleburan serbuk sari, sel kelamin jantan atau spermatozoid dengan kepala putik, sel kelamin betina atau sel telur. 5. Hasil dari pembuahan adalah zigot. 6. Zigot berkembang menjadi lembaga, lembaga berkembang menjadi bakal biji berkembang menjadi biji dan bakal buah, kemudian bakal buah berkembang menjadi daging buah. 7. Lembaga yang berada di dalam biji merupakan calon tumbuhan baru. 8. Tumbuhan yang berkembang biak secara generatif antara lain padi, mangga, durian, dan jambu. Amatilah lingkungan di sekitarmu. Temukan satu jenis tumbuhan yang sedang berbunga. Gambarkan bagian-bagian bunga dan tuliskan cara penyerbukannya pada kolom berikut ini. Ini contoh gambarnya. Pinjam sebentar dari Rumah Juara. Coba anak-anak bikin sendiri. Bunganya yang ada di sekitar saja. Jadi apa manfaat perkembangbiakan generatif? Coba tuliskan di lembar kerja siswa halaman 3. Kalau kata Rumah Juara ini manfaat perkembangbiakan generatif, anak-anak boleh cari jawaban yang lainnya juga. Coba bayangkan seandainya tumbuhan tidak berkembang biak, apa yang akan terjadi? Sekarang kita akan belajar. Ayo berlatih. Coba bacaan di buku paket halaman 7-14 dahulu. Videonya di pause dulu. Nanti kalau sudah selesai bacanya bisa di play lagi. Untuk buku paket halaman 14 tidak perlu dikerjakan ya, kata Bu Ifah. Matematikanya yang ada di buku paket tematik di skip saja. Kita lanjutkan halaman berikutnya saja. Sungguh menarik kehidupan sosial budaya penduduk negara tetangga. Kamu akan belajar lebih banyak lagi tentang negara-negara ASEAN. Ayo mencoba. Pakai tema 1 halaman 17. Di Asia Tenggara banyak tumbuhan yang dimanfaatkan untuk bahan makanan. Namun, di antaranya banyak juga yang dimanfaatkan sebagai obat. Asia Tenggara sebagai wilayah tropis memungkinkan banyak tumbuhan hidup. Oleh karena itu masyarakatnya banyak bercocok tanam untuk memanfaatkan kesuburan tanahnya. Bawang merah sering dijumpai di dapur masyarakat Indonesia. Selain dipakai untuk bumbu, bawang merah juga bermanfaat untuk mengobati beberapa penyakit.
Orang Jawa mengenalnya dengan sebutan brambang. Bawang merah hidup di daerah Asia Tenggara. Masyarakat Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Filipina adalah pengguna bawang merah terbesar. Tahukah kamu bahwa ada beberapa jenis tumbuhan yang dapat diolah menjadi makanan dan obat? Ayo, kita cari tahu. Pemakai bawang merah terbanyak adalah Indonesia. Di tahun 2004, jumlah bawang merah yang digunakan mencapai 160.800.000 ton per tahun. Wah, banyak ya. Tapi kok soalnya jadi matematika, kita skip saja halaman 18-22. Sekarang kita buka saja, ayo berdiskusi. Halaman 22. Di hari libur, Lani dan teman-temannya merencanakan untuk berkumpul di rumah Edo. Mereka berencana membuat minuman dari jahe. Ya, mereka akan mengolah jahe menjadi minuman sehat dan segar. Namun alangkah kagetnya Lani, Udin, Siti Dayu, dan Beni. Edo ternyata sedang sakit. Ia batuk dan demam. Edo terbaring di tempat tidur. Mereka akhirnya bersepakat membuatkan wedang jahe untuk Edo. Di belakang rumah Edo banyak tanaman jahe. Edo sangat senang. Persahabatan mereka sangat indah. Mereka memiliki latar belakang yang berbeda. Namun, semangat tolong-menolong di antara mereka sangat tinggi. Bagaimana pendapatmu tentang sikap teman-teman Edo? Baik atau tidak? Harus dicontoh atau tidak? Sikap teman-teman Edo sesuai dengan nilai-nilai yang ada pada sila Pancasila. Pahami kelima sila Pancasila berikut ini. Nilai-nilai apa saja yang terkandung dalam sila-sila Pancasila? Baca halaman 24 bagian. Tahukah kamu? Bacalah dengan cermat. Kalau sudah, kita lanjut halaman 25. Amati gambar berikut. Diskusikan dengan orang tua, kakak, adik, saudara, teman, atau sendiri juga boleh. Mengenai sikap atau perilaku yang terdapat pada gambar di atas. Kelompokkan gambar-gambar tersebut sesuai dengan nilai-nilai dalam sila ke-1 dan sila ke-2. Tulislah nomor gambar pada tabel berikut sesuai dengan pengelompokannya. Jelaskan jawabanmu. Nulis jawabannya di lembar kerja siswa map merah halaman 4 ya. Barusan dapat pesan dari Bu Ifah kalau diagram Venn yang di lembar kerja siswa tidak usah diisi. Itu matematika, di-skip saja. Ayo ulangi yang gambar di halaman 25 dan 26. Tulislah nomor gambar pada tabel berikut sesuai dengan pengelompokannya. Jelaskan jawabanmu. Contohnya gambar nomor 1. Itu gambar orang beragama Hindu dan Islam sedang berangkulan. Menandakan mereka rukun. Termasuk sila pertama. Walaupun berbeda agama, mereka tetap rukun. Jadi, menulisnya di kolom perilaku yang sesuai dengan sila ke-1. Isinya nomor 1 dilingkari, sebelahnya ditulis hidup rukun walaupun berbeda agama. Nomor 2-8 nulis sendiri ya. Sekarang kita lanjut belajar halaman 27. Ayo berkreasi. Manfaat tanaman bukan hanya pada buah dan bunga. Bagian tanaman lainnya yang dapat dimanfaatkan oleh penduduk Indonesia dan Asia Tenggara adalah kayu. Banyak produk seni yang terbuat dari kayu. Salah satunya adalah patung. Kamu bisa membuat patung seperti mereka. Namun kali ini kamu akan belajar membuat patung dari bahan lain, yaitu tanah liat. Patung Nusantara terbuat dari tanah liat. Patung-patung tersebut sangat diminati, baik oleh wisatawan lokal maupun mancanegara. Ayo, kita praktikan membuat patung Nusantara dari tanah liat. Amati aneka kerajinan patung tanah liat dari daerah Kasongan berikut. Jawablah pertanyaan yang ada di lembar kerja siswa map merah halaman 5 bagian atas. 1. Bagaimana pendapatmu ketika melihat patung tersebut? Jelaskan. 2. Apa saja keterampilan yang diperlukan untuk membuat patung tersebut?
3. Menurutmu, bagaimana cara membuat patung tersebut? Kamu boleh cari informasi dari mana saja untuk menjawab pertanyaan itu. Kamu telah mengamati berbagai patung Nusantara dari tanah liat. Sekarang kamu akan membuat patung dari tanah liat yang bentuknya disesuaikan dengan budaya daerahmu. Proses pembuatan patung Nusantara dari tanah liat. Pembuatan patung tanah liat dapat dilakukan dengan teknik cetak tekan maupun ukir. Untuk teknik cetak tekan dan ukir, sebaiknya menggunakan tanah liat plastis. Jangan menggunakan tanah yang terlalu lembek karena akan menyulitkan untuk memperoleh bentuk yang tepat, rapi, dan jelas. Tanah liat yang terlalu lembek akan lengket pada cetakan gips sehingga sulit Untuk kegiatan membuat patung Nusantara ini, kamu dapat menggunakan tanah liat yang dapat ditemukan di sekitar tempat tinggalmu. Jika di sekitarmu tidak terdapat tanah liat, maka kamu bisa menggunakan lilin atau plastisin. Kamu dapat membuat sendiri adonan plastisin dari tepung. Bahan-bahannya 2 cangkir terigu, setengah cangkir garam, 2 sendok makan minyak sayur, 1,5 cangkir air hangat dan pewarna makanan secukupnya. Cara membuatnya yaitu: 1. Campurkan terigu, garam, dan minyak sayur dalam wadah. 2. Masukkan air hangat secara bertahap hingga adonan menjadi liat tidak terlalu lembek. 3. Gulung dan remas-remas adonan hingga bercampur dengan sempurna. 4. Bagi adonan menjadi beberapa bagian. Buatlah lubang di tengahnya dan teteskan pewarna makanan. Kemudian gulung-gulung adonan hingga warna tercampur merata. Kamu bisa melihat proses pembuatannya dengan membuka link yang ada di kolom deskripsi ya. Ada Shakuila Azka yang bisa bikin plastisin sendiri loh. Sekarang ambillah adonan plastisinmu yang sudah tersedia. Kamu dapat mencoba berbagai bentuk dengan menggunakan tanah liat atau lilin malam. Biasakanlah tanganmu untuk membentuk desain yang kamu harapkan. Cobalah beberapa bentuk dengan menggunakan bahan yang sama. Sekarang kamu akan membuat patung dari tanah liat yang bentuknya disesuaikan dengan budaya daerahmu. Jadi, bentuknya bertema kebudayaan daerah ya. Bisa bikin rumah adat, pakaian adat, dan lain-lain. Kamu baru saja mencoba bahan untuk membuat patung. Berlatihlah terus agar kamu terampil membentuk model. Ayo kita lanjut pembelajaran 3 halaman 31. Padi, umbi-umbian, sayuran, dan buah-buahan yang kamu makan membuat tubuhmu sehat. Selain itu, kamu akan memiliki cukup energi untuk melakukan aktivitas. Akan tetapi, makanan yang kamu makan saja tidak cukup. Kamu perlu berolahraga untuk membuat badanmu sehat dan kuat. Ayo mencoba halaman 31-32 itu mata pelajaran PJOK. Baca saja ya, besok pas PH ada 2 soal PJOK tentang ambil benderanya. Menurutmu, gerakan pada permainan ambil benderanya itu gerakan apa? Gerakan refleks, atau lokomotor, atau non-lokomotor, atau manipulatif? Menurut Agus Mahendra dalam bukunya Filsafat Pendidikan Jasmani, Dasar-dasar pembelajaran penjas di sekolah dasar. Gerakan lokomotor merupakan gerakan berpindah tempat dari satu titik ke titik yang lain. Contohnya gerakan berlari, berjalan, hop, melompat, dan sebagainya. Sedangkan gerakan non-lokomotor merupakan lawan dari gerakan lokomotor, artinya gerakan ini tidak berpindah tempat. Contohnya menekuk, membengkokkan badan, membungkuk, menarik, mendorong, meregang, dan memutar. Gerakan manipulatif merupakan gerakan yang lebih kompleks karena melibatkan anggota tubuh untuk memanipulasi benda di luar tubuh. Contohnya seperti menendang, menangkap, melempar, dan memukul. Ini berarti gerakan pada permainan ambil benderanya termasuk gerakan lokomotor. Permainan ambil benderanya hanya bisa dilakukan secara berkelompok.
Tahukah kamu, tanaman memiliki manfaat sebagai makanan dan minuman? Tanaman juga bisa dimanfaatkan sebagai obat. Selain itu, tanaman memiliki manfaat lain, yaitu melindungi kita dari panas matahari. Tumbuhan selain berkembang biak dengan cara generatif, juga berkembang biak dengan cara vegetatif. Bagaimana perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan? Ayo, kita cari tahu. Ayo mengamati. Halaman 33. Perhatikan gambar berikut. Nanas berkembang biak dengan cara vegetatif. Pembibitan tunas dapat dilakukan untuk mengembangbiakannya. Bawang merah memiliki bentuk berlapis yang di tengahnya akan tumbuh tunas. Umbi lapis terdiri atas daun yang tumbuh melapisi batang dan membengkak di dalam tanah. Pohon pisang berkembang biak dengan cara membentuk anak pisangan pohon yang disebut tunas. Beberapa tumbuhan tersebut berkembang biak dengan cara vegetatif. Tahukah kamu yang dimaksud dengan perkembangbiakan secara vegetatif? Perkembangbiakan secara vegetatif adalah cara berkembang biak suatu makhluk hidup yang terjadi tanpa melalui perkawinan. Makhluk hidup baru tumbuhan berasal dari induknya. Sekarang, amati gambar berikut ini. Bagaimana cara tanaman tersebut berkembang biak? Wortel berkembang biak dengan umbi akar. Umbi akar ialah akar yang tumbuh membesar karena berisi cadangan makanan. Jika umbi akar ditanam bersama dengan pangkal batangnya, maka pada pangkal batang itu akan tumbuh tunas. Tunas tersebut merupakan tumbuhan baru. Contoh tumbuhan umbi akar antara lain dahlia, wortel, lobak, dan singkong. Perhatikan lingkungan sekolahmu, karena sekarang sedang di rumah saja. Perhatikan saja lingkungan rumahmu. Catatlah informasi tentang tanaman yang berkembang biak secara vegetatif. Catatlah pada tabel yang ada di lembar kerja siswa map merah halaman 5. Kolom nama tanaman bisa diisi cocor bebek lumut, jahe, atau lainnya. Kolom cara berkembang biak diisi tunas atau spora atau akar tinggal atau geragi atau umbi batang atau umbi lapis atau umbi akar. Kolom keterangan diisi informasi tentang tumbuhan itu. Contohnya ini ya, tadi baca dari Rumah Juara. Anak-anak boleh mencontoh tabel ini jika tanamannya memang ada di lingkungan rumah. Sisanya cari sendiri ya. Lalu tulislah manfaat dari perkembangbiakan secara vegetatif pada kolom di bawahnya. Sungguh hebat semua tumbuhan yang diciptakan Tuhan Yang Maha Esa. Tiap tumbuhan memiliki cara yang unik untuk menjaga kelestariannya. Melestarikan tumbuhan merupakan salah satu wujud rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sekarang kita akan belajar. Ayo membaca. Halaman 36. Bacalah dalam hati ya. Videonya bisa di-pause dulu. Nanti selesai membaca bisa di-play lagi. Kalau sudah selesai membacanya, isilah diagram di lembar kerja siswa map merah halaman 6 berdasarkan informasi dan ide pokok dalam bacaan. Coba tulis sendiri ide pokok dari masing-masing paragraf. Ingat, ide pokok itu terdapat di dalam kalimat pokok. Jadi ide pokok lebih singkat tulisannya dibandingkan kalimat pokoknya. Cukup menuliskan satu kalimat di masing-masing lingkaran yang merupakan ide pokoknya. Kalau sudah selesai, diskusikan diagrammu dengan teman kelompokmu, atau orang tuamu, atau saudaramu, atau tetanggamu, atau kata hatimu sendiri. Kembangkan informasi dan ide pokok pada diagram menjadi sebuah tulisan. Tulis di lembar kerja siswa map merah halaman 6. Maksudnya, anak-anak membuat satu paragraf baru dari ide pokok yang kamu temukan. Rangkai menggunakan kata-katamu sendiri ya. Indonesia memiliki berbagai jenis tumbuhan. Tumbuhan tersebut memberikan bahan makanan yang berlimpah dan manfaat lainnya. Bagaimana kita mensyukurinya?
Sekarang kita akan belajar pembelajaran 4 halaman 39. Tahukah kamu bahwa tumbuhan tidak saja bermanfaat sebagai sumber makanan bagi kehidupan makhluk hidup? Akan tetapi, ada manfaat lainnya dalam kehidupan kita. Yuk kita cari tahu. Berdasarkan pengamatanmu sehari-hari, tuliskan berbagai manfaat tumbuhan bagi kehidupan makhluk hidup. Tulislah manfaat tumbuhan bagi makhluk hidup dalam lembar kerja siswa map merah halaman 7. Kamu bisa menuliskan manfaat padi untuk apa, manfaat kapas untuk apa, manfaat buah untuk apa, manfaat pohon bakau untuk apa, manfaat empon-empon untuk apa, manfaat tanaman perindang untuk apa, atau manfaat tumbuhan lainnya. Kalau sudah selesai, kita lanjut. Tumbuhan berkembang biak untuk menjaga kelestarian jenisnya sebagai sumber kehidupan bagi makhluk hidup lain. Oleh karena itu, manusia memiliki peran untuk melestarikan tumbuhan. Tahukah kamu bahwa ikut memelihara kelangsungan hidup tumbuhan merupakan salah satu bentuk pengamalan nilai-nilai Pancasila? Sekarang kamu akan belajar. Ayo membaca paket tema 1 halaman 41. Bacalah halaman 41 dan 42 dengan cermat. Apa ciri-ciri kesimpulan yang baik menurutmu? Tuliskan di lembar kerja siswa map merah halaman 7 ya. Kalau kata rumah juara, ini ciri-ciri kesimpulan yang baik. Coba kamu tulis ciri-ciri kesimpulan yang baik menurutmu. Ayo berdiskusi. Tumbuhan adalah sahabat kita. Menjaga tumbuhan sudah menjadi kewajiban kita semua. Dalam menjalankan kewajibannya, terkadang kita tidak bisa sendiri. Kita membutuhkan kerjasama dengan orang lain. Kerjasama merupakan wujud penerapan dari salah satu sila Pancasila. Pahamilah lagi kelima sila Pancasila berikut. Amati kedua gambar berikut. Tulislah isi cerita masing-masing gambar di atas pada lembar kerja siswa map merah halaman 8. Masing-masing gambar cukup 1 paragraf. Jika ceritamu tidak muat, kamu bisa menuliskannya di halaman 7. Tapi beri keterangan kalau itu lanjutan halaman 8. Nilai-nilai Pancasila dari sila keberapakah yang terkandung dalam kedua sikap pada gambar di atas? Tulislah penjelasanmu dengan singkat di lembar kerja siswa map merah. Berilah kesimpulan nilai yang sesuai sila ketiga, sesuai gambar. Carilah 3 contoh sikap dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan nilai-nilai sila ketiga Pancasila. Apa saja sikap yang telah kamu terapkan dan yang belum kamu terapkan? Bagaimana caramu memperbaiki sikap sehingga sesuai dengan sila ketiga Pancasila? Tulislah di lembar kerja siswa map merah halaman 8. Kerjasama dapat memberikan manfaat bagi kita. Sebagai pelajar, kamu dapat bekerja sama dalam banyak hal. Merawat dan menanam tanaman, menjaga lingkungan sekolah, serta menjaga kebersihan halaman dapat dilakukan bersama-sama. Sekarang kita akan belajar. Ayo berlatih. Halaman 45. Sebagai sahabat manusia, tumbuhan banyak memberi manfaat. Salah satu manfaat tumbuhan adalah sebagai sumber bahan makanan. Siti membaca pengumuman tentang harga penjualan kentang. Kentang adalah salah satu tumbuhan yang berkembang biak secara vegetatif, yaitu dengan umbi batang. Karena halaman 45-47 itu matematika, maka kita skip saja. Sekarang kita akan belajar pembelajaran 5 halaman 49. Kamu sudah belajar tentang negara-negara ASEAN. Untuk menambah pengetahuanmu, bacalah informasi berikut ini dengan cermat. Kita lanjut belajar. Ayo berkreasi halaman 50. Hutan tropis di sebagian besar wilayah Asia Tenggara menghasilkan kayu yang sangat bermanfaat bagi penduduknya. Sebagian dari mereka memanfaatkan kayu untuk dibuat patung. Patung Nusantara banyak diminati masyarakat dunia.
Pada pembelajaran 2 kamu sudah berdiskusi dan membuat patung sederhana. Ambillah bahan patungmu. Kali ini kamu akan membuat patung dengan model sederhana yang lain. Jika kamu tadi sudah membuat patung kebudayaan daerah, sekarang bisa kamu cek lagi. Apakah modelnya sudah sesuai tema atau belum? Jika belum sesuai, kamu masih punya waktu untuk memperbaikinya. Ternyata tumbuhan memberikan manfaat bukan hanya sebagai bahan makanan, tetapi juga dapat dimanfaatkan untuk kesenian. Bawang merah dan jahe banyak dimanfaatkan oleh penduduk Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Kedua tanaman tersebut memiliki manfaat selain sebagai bumbu, juga dijadikan sebagai obat. Karena halaman 51-53 itu matematika, maka kita skip saja. Sekarang kita akan belajar pembelajaran 6 halaman 55. Tumbuhan merupakan sumber kehidupan bagi manusia dan hewan di muka bumi ini. Ada beragam jenis tumbuhan yang dapat memberikan sumber energi dan dapat menjaga kesehatan manusia. Dengan adanya sumber energi dari tumbuhan, kamu dapat melakukan aktivitas setiap hari. Bagaimana menurutmu pengaruh kondisi geografis bagi kehidupan manusia? Ayo mencoba. Masih ingatkan kamu dengan permainan ambil benderanya? Hari ini kamu akan belajar permainan yang berbeda dengan menggunakan teknik berlari. Kamu akan belajar permainan cepat masuk. Perhatikan cara bermainnya yang dijelaskan di halaman 56. Bacalah dengan cermat karena ada satu soal yang akan keluar di PH subtema 1. Kita lanjutkan saja. Sudahkah kamu membekali tubuh dengan menu sarapan yang sehat tadi pagi? Sarapan sangat penting untuk bekal selama seharian beraktivitas. Sekarang kamu akan belajar. Ayo membaca. Halaman 57. Ayo, kita pelajari lebih lanjut. Kamu dapat memanfaatkan gizi dari tumbuhan melalui makanan yang disantap sehari-hari. Teks berikut memberikan informasi bahwa tumbuhan sangat penting untuk tubuh kita. Bacalah teka berjudul, Tumbuhan Sumber Karbohidrat, Protein, dan Vitamin, dengan cermat. Videonya bisa di-pause dulu saat kamu sedang membaca. Nanti selesai membaca, bisa di-play lagi. Sekarang temukan ide pokok masing-masing paragraf dan buatlah kesimpulannya. Kamu bisa membuka halaman sebelumnya untuk membaca kembali apa yang dimaksud dengan kesimpulan yang baik. Isilah tabel yang ada di lembar kerja siswa map merah halaman 9 berdasarkan bacaan tadi. Kalau sudah, gabungkan kesimpulan 1, 2, dan 3 dalam tulisanmu di bawah tabel. Gunakan kata baku dan kata penghubung. Kata baku merupakan suatu kata yang aturan dan ejaan kaidah bahasa Indonesianya sudah benar, serta bersumber dari bahasa baku yakni Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI. Menurut Wikipedia, kata penghubung disebut juga kata sambung, yaitu kata yang menghubungkan kata dengan kata dalam sebuah kalimat atau menghubungkan kalimat dengan kalimat dalam sebuah paragraf. Contoh kata penghubung: dan, serta, atau, tetapi, padahal, yang, supaya, jika, sejak, dengan, tanpa. Sekarang kamu akan belajar. Ayo menulis. Halaman 60. Kamu sudah belajar tentang pentingnya tumbuhan bagi kehidupan. Menjaga tumbuhan tidak bisa dilakukan sendiri. Kamu harus bekerja sama dengan teman di sekitarmu untuk menjaganya. Bekerja sama adalah wujud dari penerapan sila Persatuan Indonesia. Tulislah cerita tentang penerapan sila Persatuan Indonesia terkait dengan merawat kebun atau taman sekolah pada lembar kerja siswa map merah halaman 9. Ceritamu akan lebih baik jika ada tokohnya. Tidak harus menyebutkan nama. Kalau ada waktunya, ada peristiwa yang jelas dan lengkap.
Untuk rencana tentang penerapan sila persatuan Indonesia di sekolah yang ada di paket halaman 61 tidak perlu dikerjakan. Karena kamu belum bersekolah seperti biasa. Terima kasih anak-anak kelas 6 mau belajar bersama saya. Kita sudah belajar tema 1 subtema 1 hari ini. Bagaimana perasaanmu setelah belajar bersama saya? Oh iya, jangan lupa mengisi daftar hadir online. Kalau ada saran buat saya, tulis juga ya. Semoga anak-anak tidak ngantuk mendengarkan saya. Sampai jumpa lagi di pembelajaran selanjutnya. Itu pun kalau anak-anak tidak bosan dengan suara saya. Selamat belajar ya anak-anak.